Bersama-sama kita undang Bapak Muhammad Yusuf Kalla. Kita beri aplaus yang meriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi sahbihi ajmain. Ima, ketua yayasan dan rektor, tadi ada moderator, dan anak-anakku atau mungkin sudah cucu-cucu saya kalian semuanya. Saya senang bahwa ini seimbang antara anak perempuan dan laki-laki, putra-putri, sehingga bisa memberikan gambaran ke depan bagaimana apa yang kita hadapi. Karena apabila kita bicara suatu negara yang maju, salah satu yang memajukan bangsa itu adalah banyaknya para inovator, banyaknya para pengusaha, banyaknya para pengabdi, para pedagang-pedagang, para industriawan. Hanya itu yang bisa memajukan negeri ini. Tentu dibutuhkan pemerintahan yang baik. Tapi apapun pemerintahnya, tanpa ada yang melaksanakannya pada tingkat produktivitas, pada tingkat perdagangan, pada tingkat industri, inovator, maka negara itu tidak akan maju. Bukan hanya negara, agama. Rasulullah sejak umur 13 tahun sampai 40 dia pedagang. Jadi berapa itu? 27 tahun. Dia Rasul dari 40 tahun sampai 63. Artinya Rasulullah lebih lama jadi pedagang daripada Rasul. Dan yang menunjang pertama kali Rasulullah sebagai Rasul ialah istrinya Khadijah yang pedagang. Kayak Kak Ananda semua ini. Itu yang menunjang pertama kali. Jadi dari segi negara, dari segi pengusaha, dan dari segi kehidupan, maka dibutuhkan inovator, inisiator, inisiatif para pengusaha. Itulah kenapa dikala mendirikan ini, institut ini, baru saja kami merayakan ulang tahun ke-70 perusahaan Haji Kalla. Di Sulawesi Selatan ini, mungkin di timur malah, perusahaan yang paling alhamdulillah berkembang selama 70 tahun Haji Kalla. Waktu awal didirikan ratusan pengusaha pribumi yang didukung oleh pemerintah. Tapi hanya tumbuh, berkembang, kemudian jatuh pada umur-umur 10 tahun, 20 tahun, berhenti. Alhamdulillah kami mempunyai pengabdian selama 7 tahun. Insya Allah kami akan mencapai tahun-tahun yang panjang berikutnya. Karena itulah maka kenapa kita Haji Kalla ingin mewariskan bukan hanya harta. Kita tidak mewariskan sesuatu barang. Kita ingin mewariskan nilai-nilai, pembelajaran, pengalaman kepada kalian. Agar dapat mengembangkan diri sendiri para pengusaha-pengusaha muda yang berkembang. Itu yang kita ingin wariskan. Ingin yang kita berikan. Tidak memberikan uang, tidak memberikan harta, memberikan pengalaman. Dan itu yang paling mahal, pengalaman itu, pembelajaran itu. Kenapa di sini? Supaya Anda lebih dekat dengan para pekerja keras di bawah ini.
para pengusaha-pengusaha, toko-toko yang bekerja keras dari pagi sampai malam. Anda menghayati itu, bekerja itu, bahwa untuk maju harus begini. Nanti lihat ada toko yang maju, ada tidak maju. Anda lihat perbedaannya. Sehingga Anda melihat sendiri orang berusaha. Karena tanpa hanya baca buku, semua orang bisa baca buku. Kalau Anda sekiranya ada sekolah yang dapat memberikan jaminan bahwa kemudian Anda menjadi pengusaha, maka gampanglah negeri ini diatur. Tapi sekolah tidak cukup. Harus dengan jiwa dan semangat dan pengalaman. Itulah yang akan menjadi modal Anda. Anda perlu pengetahuan. Tapi semangat yang dibutuhkan lebih hebat dibanding dengan pengetahuan itu sendiri. Bapak saya berdagang hanya taman SD kelas 3. Dan dia pedagang mewariskan kepada saya dan adik-adik saya semua suatu perusahaan yang baik. Hanya kelas 3. Apa modalnya? Semangat, kerja keras, pengetahuan, kejujuran, dan juga masa depan dia lihat. Itu yang kita ingin wariskan, berikan. Bukan wariskan, berikan kepada Anda semua, anak-anakku semua, cucu-cucuku semua di sini. Kenapa itu penting? Kenapa itu penting? Lihat sekarang ini di kota, apalagi di Jakarta, di Surabaya, di kota-kota Makassar juga. Siapa pedagang yang paling banyak? Kawan-kawan kita orang Tionghoa. Yang punya. Kenapa kami di sini masih bisa bertahan dibanding di Surabaya? Karena saya ada, Boso ada, dan pengusaha-pengusaha lainnya ada, Ambran sebelah. Kita menjaga itu. Tapi dibutuhkan kader-kader lebih banyak lagi. Tanpa itu maka kita akan terkuasai. Begitu juga umat Islam. Agama kita mengajarkan 5 rukun Islam. Anda pasti semua tahu. Syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Tapi 90% umat hanya melaksanakan 3. Hanya lebih banyak syahadat pasti, salat, puasa. Kenapa 3? Karena zakat dan haji dibutuhkan kemampuan materi. Dibutuhkan kemampuan materi. Dari agama juga mengajarkan. Karena itu dikatakan bahwa 9 dari 10 rezeki datanya dari perniagaan. Datanya dari perniagaan. 9 dari 10. Karena itulah maka kita semua dikeluar ingin dan teman-teman. Walaupun di perusahaan ini kan hanya 2 orang pimpinannya ya. Di perusahaan lainnya semua dari profesional seperti Anda nanti dan lain sebagainya. Anda juga bisa berusaha sendiri. Kita butuhkan itu para pengusaha-pengusaha muda, para manajer-manajer muda, kemudian para direksi-direksi yang muda-muda dengan belajar dan pengalaman dan semangat. Semangat disertai kejujuran dan kerja keras. Tanpa itu kita tidak akan maju negeri ini. Tidak akan maju agama kita. Tidak akan maju daripada kita semuanya. Itulah kenapa memang kita ingat tidak bukan suatu institut yang besar. Seperti bagaimana juga visi Anda. Tapi yang mempunyai arti yang belum betul.
Karena pembelajaran saya tidak cukup sekali lagi. Dibutuhkan pengalaman yang besar. Karena itulah maka begitu Anda selesai berapa tahun, 2-3 tahun, Anda harus keluar, bekerja dimanapun, belajar. Di samping belajar di perusahaan-perusahaan Haji Kala yang ada di hampir di Sulawesi, Jawa, dan di Sumatera, di tempat lain Kalimantan, Anda boleh belajar. Saya bersyukur bahwa sekarang ini hanya Haji Kala yang mempunyai usaha di banyak tempat di Indonesia ini yang pusatnya di Makassar. Kita ingin itu. Kita ingin tetap di sini. Itu memberikan semangat kepada Anda semua. Memberikan kepada semangat daerah ini. Memberikan semangat bangsa ini. Bahwa bukan hanya Cina yang bisa maju. Tahu berapa kemajuan Cina? Penduduk Cina di Indonesia ini 280 juta. Teman-teman saya, karena banyak teman saya orang Tionghoa, itu hanya 5%. Mungkin 4-5%. Tapi bisa menguasai ekonomi kira-kira lebih 50%, 50-60%. Nah, kita yang penduduk 80% hanya paling tinggi berdagang 20-30%. Jadi butuhkan siapa yang bisa mengisi itu? Hanyalah generasi muda seperti Anda semua. Generasi muda seperti Anda semua. Yang bisa di samping tentu menghidupi Anda, menghidupi keluarga Anda, menghidupi daerah Anda, menghidupi kita semua dengan hal-hal tersebut. Itulah makna daripada Anda mendapat pendidikan dan pengajaran serta pengalaman di sini. Itulah maksud kita semuanya. Itulah niat kita semuanya. Saya ini sudah umur 80 tahun. Jadi Anda cucu saya semuanya. Cucu saya yang paling tua umur 26 tahun. Anda belum ada 26 tahun. Saya hanya aktif sekarang di sosial, di keagamaan, dan pendidikan. Tapi karena itulah saya berbicara di mana-mana untuk membangkitkan upaya-upaya itu berdasarkan pengalaman. Anda semua putra-putri yang ada di sini. Badan sehat, jiwa besar, pengetahuan cukup, dan keberanian. Kalau dulu, kalau diadakan survei kepada para mahasiswa, setelah tamat mau kemana? 70% mengatakan ingin jadi pegawai negeri. Dulu. Sekarang, walaupun mau itu sulit sekali. Kenapa? Tiap tahun pemerintah hanya menerima pegawai baru kurang lebih 100.000. Saya dulu yang mengatur itu. Jangan lebih 100.000 pegawai baru. Hanya yang pensiun diganti. Yang sarjana kira-kira hanya 25.000. Tahu berapa alumni perguruan tinggi setahun di Indonesia? 800.000. Dari 4.500 perguruan tinggi. Jadi mau apapun sulit sekali. Karena itu maka bukannya sulitnya. Harus jelas dari awal tujuannya apa hidup ini. Karena itulah kita mengajak Anda untuk mempunyai wawasan visi misi seperti tadi. Bahwa Anda bercita-cita untuk bekerja dengan baik, berinovasi, menciptakan sesuatu. Apa itu bisnis? Bisnis itu meningkatkan nilai. Nilai. Ini gelas. Sebelum gelas, apa ini gelas? Ini pasir ini. Pasir kuarsa. Mungkin dari Belitung atau dari Bangka.
Kalau industri menjadi gelas. Ini apa ini? Ini dari kayu, dikelola menjadi pulp, menjadi kertas. Itulah industri, itulah nilai. Apa itu perdagangan? Kalau di Parepare harga beras katakanlah mungkin 10.000. Dibawa ke Makassar harganya udah 11.000. Itulah nilai. Harga udang di Penrang atau di mana mungkin 10.000, dibawa ke sini bisa 12.000, 15.000. Itu nilai. Baju dari Tanah Abang di Jakarta mungkin harganya 20.000, dibawa ke sini ke toko jadi 30.000. Jadi semua itu ialah meningkatkan nilai. Dan nilai yang dikatakan pertama harus ada ilmunya, harus pengetahuannya, harus penjuruannya, harus upaya kerasnya. Tanpa itu maka Anda tidak bisa berbuat sesuatu. Tentu bukan hanya mungkin sulit semua jadi pengusaha. Tentu ada tahapannya. Tahapannya mungkin jadi profesi pegawai dulu. Kemudian jadi manajer pimpinan, bisa jadi profesional dengan pengetahuannya. Di Makassar ini, kantor perdagangan yang kantornya dia lebih 15 tingkat, hanya 3. Mungkin yang lain sudah di samping hotel dan sebagainya, hanya 3. Kantor Haji Kala 16 atau 12 tingkat. Kantor Fajar di sini. Dan kantor Bosowa. Semua itu saya punya staf dulu waktu wakil saya waktu mahasiswa. Jadi belajar itu bukan hanya belajar buku, tapi belajar daripada seperti katakan moderator tadi, belajar dari kegiatan di luar. Aktivis. Ada acara, jadi ketua acara, panitia macam-macam. Ada kegiatan lain. Kadang-kadang juga ada demo sedikit, boleh asal jangan merusak. Nah, itu semua meningkatkan Anda punya kemampuan berorganisasi. Dulu Aksa yang punya Bosowa dulu, saya punya sekretaris waktu di HMI. Alwi Hamu yang punya Fajar juga begitu. Begitu saya berhenti sekolah, saya tamat, bukan berhenti tamat, dia juga berhenti. Kenapa kau berhenti? Karena saya berhenti, jadi dia mau berhenti juga. Ya sudahlah, kau jadi manajer aja di perusahaan. Kita mulai dari awal. Begitu dia jadi lama jadi direktur, dia punya kemampuan. Dia bikin perusahaan sendiri. Dia maju. Saya bagus, ikhlas, tetap berteman. Jadi pengusaha juga jangan langsung, bisa tidak langsung, bisa mulai dari tahapan-tahapan yang besar. Tapi punya kemampuan yang baik semuanya. Itu yang kita harap Anda dari pendidikan ini. Banyak pengalaman-pengalaman di dunia ini orang jadi pengusaha. Saya tidak mengatakan Anda semuanya drop out. Tapi hampir semua orang yang hebat, yang kayak di dunia ini ya, itu semua orang direct out. Bill Gates drop out. Mark Spencer itu drop out. Tidak tamat. Jadi, tapi kenapa? Dia ingin mencoba kemudian membuat sesuatu. Tapi drop out aja hebat, apalagi tidak tamat kan. Sama dengan cara berpikir saya. Bapak saya bisa jadi pengusaha kelas 3 SD. Jadi kalau saya tamat sekolah, dia lebih pintar dari bapak saya. Dan saya lakukan itu. Cara berpikir itu. Dan jadi yang pokok semangat dan kemauan kerja keras dan inovasi.
pengetahuan dasar keilmuan. Tapi kadang-kadang dibutuhkan logik yang baik. Ibu Ima ini, dia apoteker. Tapi dia di perusahaan dulu. Yang punya bank mega, dokter gigi. Punya bank. Urus bank. Dokter gigi. Dulu periksa, dia ambil penghasilan dari mulut orang. Dokter gigi begitu, hidup dari mulut orang. Pengetahuan yang baik, logiknya. Tentu Anda tidak bisa pengusaha kalau tidak jujur. Karena kalau modal saya ialah kepercayaan. Apa sih modal kalau saya sekarang ini, modal kita di Haji Kala itu? Modalnya tanda tangan. Berjanji sesuatu, bikin usaha, tanda tangan, setuju. Tapi di belakang tanda tangan itu ialah kepercayaan bahwa kalau saya tanda tangan ini ada artinya. Itu semua yang memberikan kita semua upaya. Ya tentu Anda ajarkan di berbagai ilmu yang baik. Ilmu tentang kewirausahaan, ilmu manajemen, ilmu marketing, ilmu keuangan dan sebagainya. Karena penting supaya Anda tidak mulai dari nol. Anda tidak mulai nol. Itulah yang memberikan dasar kenapa kita membutuhkan di Indonesia ini suatu generasi muda yang ingin memberikan inovasi kepada bangsanya, ingin meningkatkan nilai kepada bangsa, ingin memberikan nilai kepada Anda sendiri. Tanpa nilai itu, maka tidak ada peningkatan. Dan itulah yang kita ingin ajarkan, semangatkan kepada kalian. Karena hanyalah itu akan menciptakan negara yang maju. Seperti saya katakan tadi, dari rukun Islam, dua membutuhkan kemampuan materi. Kita masih terbalik. Umat Islam ini masih kurang muzakinya orang bayar zakat. Masih lebih banyak mustahidnya orang menerima syahadat. Itulah maka kita mengharapkan bahwa generasi-generasi berikutnya Anda mempunyai kemampuan yang baik. Mempunyai, tapi dibutuhkan juga. Saya juga tidak semua berhasil. Usaha itu tidak semua yang dibuat itu berhasil. Tapi jangan mundur. Waktu saya muda, umur 20-an, 30-an, seperti generasi setelah Anda, setelah tamat sekolah. Saya kira saya didirikan kurang lebih 30 lebih jenis usaha. Macam-macam. Yang berhasil kira-kira paling 10. Tapi saya bertahan. Termasuk dulu saya bikin punya usaha tukang cukur. Usaha juga. Bakti Baru, toko buku, percetakan, travel bureau, usaha sapi, usaha kambing. Kambing, saya jual kambing ke Brunei. Ayo. Kambing. Jadi saya ini usaha kambing. Sambil potong sini, dagingnya dikirim ke Brunei karena banyak orang tentara Nepal, Gurkha di situ makan kambing. Tapi karena pengangkut waktu itu susah, kadang-kadang busuk di jalan. Saya rugi diklaim orang Brunei. Punya tempat peternakan sapi di sini. Rugi juga, suka ditipu orang. Tapi karena tanahnya luas, setelah berhenti,
jadikan perumahan. Bagus. Dia macam-macam usaha. Dulu saya punya usaha tukang cukur. Bagus mula-mulanya. AC, pakai AC hebat. Macam-macam. Tapi tahun 80-an, Anda masih belum lahir barangkali. Zaman The Beatles. Zaman The Beatles itu orang cukur, rambutnya panjang. Berhenti orang cukur. Rugi kita. Cukur. Hanya gunting-gunting sendiri di rumah. Tidak pergi tukang cukur. Saya punya tukang cukur kecil tidak dapat gajahnya bubar. Banyak sekarang. Dan perubahan teknologi cepat sekali. Jadi Anda juga harus mempelajari teknologi. Dulu saya punya perusahaan telepon. KSO kerjasama dengan Telkom. Mengusahakan Telkom dari seluruh Indonesia Timur. Semua kita kuasai. Pasang kabel kemana-mana dari Makassar sampai ke Papua, Maluku, sampai NTT, sampai Timur-Timur dulu. Investasi kurang lebih 300-400 juta dolar. Anda bayangkan itu pada zaman 90-an. Hebat, bagus. Untung. Tiba-tiba saya sudah diperingatkan, Pak, nanti semua nanti transaksi ada di kantong. Apa artinya itu? Ada profesor ngomong sama saya dari Amerika. Apa maksudnya? Ya nanti. Oh betul. 5 tahun kemudian muncul handphone. Orang tidak pakai lagi telepon yang pakai kabel. Rugi kita semua. Jadi bisnis juga jangan hanya bicara untungnya, rugiin juga. Tapi kita tidak berhenti. Lihat alurnya ya. Berhenti. Terpaksa jual. Investasi kalau sekarang dinilai kira-kira 10 triliun. Dulu 300 kali dua. Sekarang 5-6 triliun rupiah. Tapi berpikir kemudian, saya bilang sama adik saya Ahmad, dia insinyur. Apa kira-kira teknologi yang tahan sampai 100 tahun? Berpikir. Dia bilang listrik. Karena belum tentu listrik itu, saya kira sampai 100 tahun listrik itu akan tetap pakai kabel. Tidak tiba-tiba mati. Kayak telepon itu tiba-tiba mati. Ya, tiba-tiba mati. Mana ada kantor lagi yang ada teleponnya berdering? Tidak lagi kan? Semua di kantong itu telepon. Kalau kirim uang juga di telepon. Beli sesuatu juga lewat. Benar profesor itu. Tahun 95. Kemudian kita adalah bikin listrik dari air. Alhamdulillah. Mulai dari Poso, di Toraja, seluruh daerah ini kalau malam ini dari Poso ini dia punya listriknya. Dari Toraja. Ada di Sumatera. Nanti atur mereka yang muda-muda nih belajar di Poso, belajar tinggal di gunung. Atau tinggal di gunung 6 bulan. Begitu Sumatera di Kerinci. Lihat bagaimana orang bikin proyek. Itu penting untuk kamu. Untuk kalian belajar. Dari mana sesuatu kerja keras itu. Anak-anak itu usia muda itu kerja di situ. 6 bulan tidak pulang-pulang. Di gunung. Jangan semua berpikir bahwa bisnis itu kasar. Tidak. Saya baru dapat fotonya tadi, adik saya satu Halim. Bikin lobster di bau-bau. Tinggal di situ. Bikin udang besar. Diekspor. Semua usaha itu ada nilainya. Dia berinovasi. Apa yang laku di dunia ini? Apa yang dilakukan restoran-restoran di Jepang, di Amerika, apa yang dia suka? Apa yang beli mahal? Lobster. Lobster dari mana? Ya dari kampung. Ya, makanya dia berusaha seperti itu. Apa saja betul. Anda bisa maju. Bikin jagung. Bikin udang.
bikin kopi, bikin apa, semua hebat-hebat. Sekarang lagi tren pengusaha nikel. Banyak orang punya izin haji sepanjang Pulau Sumatera. Semua maju seperti itu. Tapi dia kerja keras semuanya. Seperti itu. Tapi samping itu juga pelajaran pertama dari bapak saya diajarkan bahwa kamu waktu saya ditugaskan untuk menjalankan perusahaan, mengambil alih dari tugas beliau, ialah harus niat kamu ibadah. Bisnis itu ibadah. Apa maksudnya? Ya supaya kau mempekerjakan orang, bayar zakat, bikin masjid, bikin apa. Jadi kenapa Haji Kala itu selalu berdampingan dengan amal ibadah. Besok saya ke Bone untuk meresmikan masjid raya yang baru yang kita dirikan. Kita bantu untuk dirikan. Karena kita tidak bisa, itu rahmat Allah. Tanpa itu maka kita berniat, kau berniat bukan untuk kaya. Kaya itu hanya jalan untuk menyumbang bayar zakat, naik haji dan menyumbang orang lain bikin sekolah dan sebagainya. Itu jalan saja. Bukan tujuan. Tujuan itu adalah ibadah. Orang bekerja ibadah. Kalau tidak ada, saya bikin mall di sini berapa ribu orang bekerja di sini. Dapat gaji, dapat hidup lumayan. Bikin perusahaan, bikin kontrak, berapa ribu orang bekerja. Berapa anak bisa sekolah? Berapa orang tua bisa hidup? Semua itu niatnya seperti itu. Sehingga bukan hanya Anda berpikir ini kaya sekali jalan untuk mengabdi. Jalan. Tanpa Anda punya kekayaan, perusahaan tidak bisa jalan. Kalau saya tidak punya modal, tidak bisa bikin ini. Tidak bisa bikin masjid, tidak bisa bikin kantor, tidak bisa bikin usaha, tidak bisa bikin listrik, tidak bisa bikin telepon. Ya. Itu jalan. Saya tidak pernah melihat ingin kaya. Kita falsafah begitu. Saya tetap pakai mobil yang bagus. Tapi umurnya sudah 20 tahun. Tetap saya bangga, saya punya mobil bagus tuh. 20 tahun. Tidak ada urusan. Selama mesinnya bagus, AC-nya bagus. Anak-anak mau ganti, jangan tak usah ganti. Bukan tujuan saya bukan untuk bermewah-mewah. Tujuan saya untuk jalan. Selama itu mobil bisa jalan, kenapa? Ya. Itulah bagian daripada hidup. Bagian daripada niat. Dan semua niat itu penting. Innal a'malu binniyah. Semua dikerjakan itu asalnya dari niat. Saya tidak pernah berniat untuk kaya. Tapi tidak mungkin saya beramal tanpa punya uang, tanpa punya harta. Kita semua sekeluarga berpikir begitu. Karena Bapak Ibu saya mengajarkan gitu. Tapi itu tadi saya katakan. Menjadi pengusaha bukan hanya Anda membayar pajak, tapi Anda mulai mempekerjakan orang, bayar zakat, mulai berapa, bikin sesuatu. Semua itu adalah bahagian daripada kehidupan yang Anda akan jalani. Tapi tanpa berusaha, hanya jadi PNS, kalau mau kaya terpaksa Anda berurusan dengan polisi, jaksa dan sebagainya. KPK. Tentu bukan itu tujuan kan. Nah, itulah mudah-mudahan Anda kalian, kalau soal teknis kewirausahaan tentu Anda sudah ajarkan. Tapi saya ingin ajarkan falsafah suatu kehidupan perusahaan. Falsafah bagaimana Haji Kala ini bisa 70 tahun.
falsafah apa yang kita inginkan setidaknya 100 tahun. Haji kala ini dijalankan oleh sekarang generasi ketiga. Generasi ketiga. Kita siapkan generasi keempat. Jadi sekarang generasi cucu saya itu semula magang satu persatu, tamat sekolah magang, kau jadi pegawai karyawan yang baik, lama-lama. Karena harus dilatih seperti itu. Siapa keluarganya ini keluarga pengusaha? Coba angkat tangan. Bapaknya pedagang, ibunya pedagang. Angkat tangan. Masa tidak angkat tangan? Semua, jujur kalian. Oh, bagus lah. Kenapa kurang di situ? Oh, dosen. Iya, dosen juga bisa bapaknya. Pengusaha enggak apa-apa. Kamu? Oh. Yang petani, coba bapaknya petani. Oh, banyak juga. Bagus. Oh, bagus. Banyak petani. Petani apa? Petani apa? Kakao, kopi. Padi. Ya, kau nanti tak usah jadi petani padi. Karena padi itu beras itu. Ada, ya, jangan terikut semua, dengar saja. Waktu saya mulai pegang perusahaan, ada 3 tidak boleh, bapak saya menganjurkan, jangan 3 hal jangan kau lakukan. Apa itu, Pak? Pertama, jangan kau bikin hotel. Kenapa tidak bisa hotel? Di Mekah pun ada hotel, saya bilang. Iya, ini bukan Mekah. Saya tidak mau Haji Kala itu nanti bilang, Haji Kala jual bir. Jual minuman keras. Kalau di hotel kan selalu ada barnya kan. Di mana muka saya kau simpan? Di mana amal saya kau simpan kalau Haji Kala jual bir? Saya bilang, bagaimana kalau kita tidak jual bir? Tidak ada hotel yang tidak jual bir. Kau jangan. Oke, baik. 2, jangan kamu bikin bank. Kenapa? Bagaimana ada dunia ekonomi tanpa bank? Ya biar aja negara bikin bank, tapi jangan kamu. Nanti riba kamu pula. Jadi kenapa Pak saya selalu mengatakan kau boleh bernasabah tapi bank pemerintah. Kenapa pemerintah? Ya kalau dia untung dia pakai bikin jalan, bikin apa macam-macam ke sekolah. Ketiga, jangan kau jual beras, dagang beras. Bukan jual, dagang beras. Kenapa? Karena kau baru untung kalau orang susah. Kalau untung kalau harga naik, orang susah. Oh begitu. Jadi petani beras boleh, cuma dagang beras yang tidak boleh, Bapak. Jangan lupa itu, petani beras boleh, cuma dagang beras. Oh, tapi akhirnya juga, saya juga dagang beras akhirnya. Tapi sebagai kepala bulog. Nah, di Jakarta. Malah tiba-tiba saya bos beras. Tapi saya lakukan itu juga. Kalau harga naik, saya jual beras murah. Aduh, kasihan orang. Untuk menjaga rakyat justru. Tapi ini benar-benar ini. Jujur saya sampaikan. Kita bikin hotel Sahid. Karena alasannya yang laksanakan bukan saya. Sahid. Yang jual bir orang lain, bukan Haji Kala. Salah juga. Terpaksa tutup. Tidak bermanfaat. Tutup. Kita tutup itu. Kita bikin lembaga keuangan. Salah juga. Utangnya banyaknya. Ya sudah, tutup juga. Dari nasihat orang tua itu kau harus perhatikan doanya. Lihat Maroko, sepak bola. Setelah menang apa yang pertama dia buat? Iya, jujur dan apa lagi? Jompo ibunya. Jadi mendengarkan nasihat orang tua. Ya. Nasihat orang tua. Terus terang saya menyalahi dan saya gagal untuk itu. Gagal untuk itu. Ini tidak semua berhasil, tapi lebih banyak
berhasilnya daripada yang ruginya, lebih baik untungnya daripada ruginya sehingga bertahan. Tidak semua bisnis itu untung rugi kok. Anda belajar neraca selalu ada untung, setiap rugi. Tidak ada untung terus, tidak ada itu. Tidak ada. Selalu rugi laba. Itu neraca. Kalau belajar neraca kan, ya kau di SMA belajar itu kan, rugi strip laba. Jadi semuanya ada. Itu risiko. Tanpa risiko Anda tidak bisa berbuat. Bisnis itu penuh risiko. Tapi dalam risiko itu bisa menjadi baik. Seperti saya katakan tadi. Justru rugi di telepon, untungnya di listrik. Jadi lebih banyak lagi untungnya malah. Jadi bagaimana hikmah daripada sesuatu itu kita jadikan positif. Sekiranya telepon itu tidak gagal, Anda tidak menerangi seluruh Sulawesi. Selalu ada hikmahnya. Tapi semuanya dengan ikhtiar. Kerja keras, kejujuran. Tapi walaupun ada jujur setengah mati, tapi Anda tidak kerja keras, tidak bikin apa-apa juga. Tapi Anda kerja keras tanpa jujur, orang tidak mau lihat Anda tidak mau transaksi 2 kali. Tapi tanpa pengetahuan Anda akan ditipu. Jadi gabungkan antara kerja keras itu supaya berhasil dengan kejujuran, semangat, dan pengetahuan. Inilah institut ini. Bagaimana kita mempelajari 4 modal utama. Sehingga kalian dapat maju. Kalau semua di sini, walaupun ini institut tidak terlalu besar, tapi bukan kita lihat jumlahnya, tapi berapa hasilnya, berapa dia buat nanti. Semua awal itu kecil. Saya ketua lembaga pendidikan yang barangkali yang terbaik sekarang di Indonesia, Universitas Islam Internasional. Kampusnya 150 hektar. Dibangun, ongkos membangunnya 3 triliun di Jakarta. Baru berjalan 2 tahun. Mahasiswanya cuma 200 juga. 100 yang pertama, 160 yang kedua. Dari seluruh dunia. Dari 50 negara. Mudah dari awal. Mudah dari awal. Tapi orang akan melihat hasilnya dan baru Anda akan melihat, oh ya benar. Saya bilang jangan terlalu besar. Supaya efektif. Supaya Anda bisa kerja. Tapi siap Anda belajar dan bekerja. Magang. Kita akan tempatkan semua nanti di yang tempat-tempat yang susah, jangan yang gampang. Supaya ada kerja keras. Kalau mau ke yang gampang, pokoknya pulang ke sekolah, lihat aja jalan-jalan ke mall terus. Tapi jangan pulang tiap hari. Bagaimana orang kerja, bagaimana orang tersenyum. Sekarang banyak karena apa yang menyebabkan perubahan? Karena persaingan. Kalau Anda punya toko, Anda marah-marah kalau orang dulu punya orang toko, dilihat barangnya, dipegang-pegang, tidak dibeli, langsung dia marah. Apa ini? Angka-angka tapi tidak beli. Orang tidak mau masuk lagi kedua kali kan. Tapi kalau toko Cina pegang, dia akan diperiksa. Oh ya baik. Oh enggak jadi. Enggak apa-apa. Lain kali lagi. Semua itu punya cara teknik yang baik untuk Anda disukai. Anda seperti itu. Kau bisa lihat nanti perbedaan antara toko, bagaimana nanti HM, bagaimana Uniqlo, bagaimana toko-toko yang baik, bagaimana itu penting kenapa diletakkan di sini. Sebab Anda melihat sendiri langsung. Bagaimana berusaha sambil tersenyum, bagaimana bersih, bagaimana orang
dengan lincah menjelaskan sesuatu, bagaimana orang mengenal barangnya. Ya itulah semua modal. Sekali lagi saya ingin katakan, kita ingin berikan kepada Anda kumpulan daripada 70 tahun berusaha. Nanti Pak Rektor ajarkan juga semua yang gagal. Kenapa? Supaya jangan terulangi Anda semua. Contohnya tadi, jangan percaya pada teknologi bahwa itu akan berubah. Contohnya seperti itu. Musim, pelajari. Seperti saya, bikin tukang cukur, tiba-tiba orang tidak cukur selama 6 bulan, langsung bangkrut itu tukang cukur. Ya, contohnya yang kecil. Sekarang apa usaha yang sekarang menjelang sulit? Percetakan. Tidak ada lagi. Koran. Orang tidak baca koran lagi. Semua berubah. Fajar lagi sulit. Karena orang tidak baca koran lagi. Orang baca Detik, orang baca Fajar.com, orang baca Kumparan. Anda mungkin rata-rata lihat Anda punya handphone mungkin 6-7 jam sehari. Begitu bangun, yang dipegang bukan pergi berwudu, langsung pegang pertama handphone. Apa berita apa nih? Apa pacar saya bilang, pesannya macam-macam. Mau tidur, itu juga yang terakhir. Begitu kan? Jangan malu-malu. Saya juga begitu. Begitu bangun, pertama lihat kabar apa yang baru. Jadi berubah. Perubahan itu Anda harus pelajari. Nah, perubahan itulah yang akan merubah dunia, perubahan itu akan merubah kehidupan. Tapi dengan perubahan itu akan mempunyai suatu penghasilan yang baru. Yang Al-Heli IT akan maju. Di atas ini ada Huawei kan. Ada Huawei kan yang baru masuk di kantor ini. Itu juga ahlinya, orang Cina. Bisa belajar dari dia bagaimana menciptakan komunikasi di dunia ini. Itulah beberapa hal. Sekali lagi, di sini Anda diajarkan semangat, pengetahuan, kejujuran, kebaikan, amal, dan usaha keras. Usaha keras. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah buat Pak JK. Satu hal penting yang kita patut garis bawahi ketika Pak JK mengatakan, Kala Group tidak pernah mewariskan harta, tapi Kala Group mewariskan semangat, wawasan berusaha, pengalaman, dan juga kerja keras. Kala Institute adalah bagian dari legasi warisan Pak JK, di mana akan diajarkan tentang semangat, kerja keras, dan juga berani mengambil keputusan lebih cepat, lebih baik. Tepuk tangan sekali lagi buat Pak JK. Selanjutnya, saya membuka bagian pertanyaan. Satu dari sektor sini, tengah dan sebelah sana. Masing-masing satu saja dulu. Ya, satu di sini Opik, dua Jasmine, yang ketiga Bu Endang ya. Oke, dikasih mic. Satu pertanyaan aja satu orang ya. Singkat, padat dan jelas. Silakan Opik. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Taufikur Rahman, akrab disapa Opi. Salam hormat saya, salam kemanusiaan, salam. Jatuh dekat mic-nya ya, agak di bawah. Salam kemanusiaan, salam sakura Pak. Sebelumnya Pak, sebelumnya saya izinkan saya memperkenalkan diri Pak. Lebih lanjut, saya jadi nenek saya itu saudara dengan Aji Buhari. Dulu waktu saya kecil, saya melihat foto bapak ini terpajang di rumahnya nenek saya Pak. Jadi saya selalu bertanya kepada keluarga dulu waktu kecil, siapa beliau? Nah, tiba saya waktu masuk di SD, saya makin
rasa bertanya saya makin bergairah ketika melihat foto Bapak terpampang di ruang-ruang kelas, bahwa saya sempat mengaku ke teman-teman saya bahwa beliau juga punya foto di rumah saya bersama saudaranya nenek saya. Jadi saya makin punya rasa ingin tahu yang lebih dalam terkait Pak JK. Hinggalah ketika saya dewasa, akhirnya saya melihat sebuah realitas, Pak, yang terjadi di dunia entrepreneurship yang ada di Indonesia atau lokal di Sulawesi Selatan. Ketika di mana para entrepreneurship yang sudah berumur itu menempatkan anak mereka pada posisi strategis di dalam sebuah kekuasaan. Beliau menerjunkan anaknya ke dunia politik. Saya menafsirkan bahwa batas antara entrepreneurship dan seorang politisi itu sangat dekat jaraknya. Bahkan abu-abu di situ, Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah sudah menjadi sebuah kewajiban seorang entrepreneurship untuk berpolitisi juga, Pak? Ataukah Bapak punya sudut pandang yang lain mengenai hal itu? Yang kedua, Pak, satu aja dulu. Sesinya Bapak singkat sekali karena oke, nanti aja ya. Iya, Pak. Kasih kesempatan yang lain. Iya, terima kasih. Oke, pertanyaan kedua, Jasmine. Kasih mic. Pick. Perkenalkan diri, jangan lupa prodinya ya. Perkenalkan, nama saya Jasmine Anissa dari Prodi Kewirausahaan semester 3, angkatan 3. Izin bertanya, Pak. Kami di Prodi Kewirausahaan sedang belajar mengenai kepemimpinan dan manajemen organisasi. Dan Bapak adalah salah satu tokoh pemimpin yang dikenal sebagai Bapak Perdamaian di Indonesia. Karena keberhasilan Bapak menyelesaikan konflik di berbagai daerah di Indonesia. Bahkan saya pernah membaca Bapak juga diminta menyelesaikan konflik Afghanistan. Yep. Saya ingin tahu, Pak, apa pendekatan manajemen konflik yang Pak JK selalu lakukan saat menangani sebuah konflik? Dan jika dibawa ke dalam organisasi bisnis, pendekatannya seperti apa, Pak? Terima kasih. Oke, thank you Jasmine. Yang ketiga mewakili dosen, Wendang. Silakan Wendang. Baik, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan saya, Pak, mewakili teman-teman dosen adalah sebelum selamat datang di Kala Institut, dan saya bergabung di sini sebuah ada berat sekali di pundak. Dan pertanyaan saya itu kira-kira terhadap mahasiswa dan Kala. Terima kasih. Ya, ada 3 Pak JK. Jadi yang pertama tadi bagaimana hubungan antara entrepreneur kemudian dikaitkan dengan politik. Apakah memang seperti itu polanya? Kemudian yang kedua tentang manajemen konflik, bagaimana Bapak menyelesaikan berbagai konflik baik di Indonesia maupun di luar negeri, manajemen apa yang Bapak gunakan dalam kaitannya dengan bisnis. Kemudian yang terakhir adalah harapan Bapak terhadap Kala Institut. Silahkan Pak JK. Iya, terima kasih anak-anak sekalian. Iya, memang ada tren juga sekarang ini, anak-anak muda itu banyak langsung ke politik. Dan juga anak-anak para pengusaha. Kenapa? Karena ingin terlalu cepat terkenal tanpa kerja keras. Kerja keras waktu kampanye. Memang. Tapi tentu tidak semua berhasil. Saya masuk politik setelah berbisnis kurang lebih 35 tahun. Setelah saya bisa hidup tanpa tergantung kepada apa politik itu. Gaji wapres itu 44 juta. Hidup di Jakarta, anak berapa, anak sekolah juga, main golf tiap minggu, bagaimana cukup 44 juta. Maka hidup saya sebagai politisi ditopang
dari IMA, dari kirim ke sama saya, dari perusahaan. Kalau tidak, saya bisa dipanggil KPK kan. Kenapa saya tidak pernah ada soal, karena saya tidak tergantung. Saya hanya berbicara politik itu sebagai suatu ya pengabdian ke negara berdasarkan pengalaman. Nah, ini juga saya selalu pesankan kepada teman-teman pengusaha, jangan terlalu cepat anak Anda masuk politik. Pertama kan mengurangi para pengusaha, mengurangi. Kenapa kita kalah dari Cina? Karena Cina itu pakai deret ukur, kita pakai deret hitung. Maksudnya begini, kalau Anda tahu deret ukur, kalau anak jadi 5, 1 orang tua, anak 5, jadi pengusaha semua, dijadikan toko dan sebagainya. Yang 5 ini punya anak 5 lagi. Jadi 5 kali 5, 25. Berkembang dalam jual pengusaha begitu. Kalau kita kadang-kadang lebih banyak, dari hitung 1 tambah 1 tambah 1. Jadi ada perusahaan 5 anaknya, 1 yang melanjutkan, yang 4 mungkin jadi pegawai, yang 1 jadi tentara, yang 1 jadi apa gitu kan. Akhirnya kita kalah jumlah dan jangan kalah kualitas. Boleh-boleh saja, tetapi jangan terlalu cepat. Saya, dalam hidup saya, semua hidup saya mulai dari sekolah itu berjenjang dengan teratur, tanpa saya atur. Kalau waktu mahasiswa, saya dulu mula-mula ketua seksi di Senat, Fakultas Ekonomi, kemudian sekretaris, baru ketua. Begitu tamat, usaha jadi manajer dulu, pangkat saya manajer. Lama-lama bapak saya lihat, oh kau bisa jadi direktur. Setelah itu saya jadi dirut, waktu bapak saya mundur, saya jadi dirut. 30 tahun lebih, semuanya sejalan. Begitu juga dalam dunia politik. Nah, mula-mula anggota MPR aja, berapa sekali 5 tahun. Kemudian jadi Menteri Perdagangan. Saya tidak pernah minta. Tiba-tiba Gus Dur minta saya Menteri Perdagangan. Kenapa? Dia butuh wakil dari Indonesia Timur. Kedua, dia butuh orang yang bicara ekonomi. Saya bicara ekonomi. Saya di seminar-seminar yang saya ikuti. Dia minta lebih baik dari pengusaha. Maka tidak ada lain dari Indonesia Timur terkecuali saya. Jadi dalam Menteri Perdagangan, walaupun singkat karena dipecat oleh Gus Dur. Dari menteri naik jadi Menko, lebih satu tingkat ya. Jadi Wapres. Jadi presiden gagal. Karena susah orang luar Jawa jadi presiden. Kenapa? Karena pemilih yang paling banyak 60% ada di Jawa. Sekiranya orang Bugis paling banyak, pasti juga saya terpilih. Ya. Sama aja di mana-mana. Seperti itu. Sama aja, bukan soal orang pilih, karena kenal aja. Jadi jangan terlalu cepat jadi politik. Ya. Harus bisa mempunyai kemandirian dulu. Tentang perdamaian, Yasmin. Ya, saya menyelesaikan konflik Poso itu 15 hari. Yang tercepat, semua orang pecah. Konflik yang tercepat dia selesaikan 15 hari. Saya selesaikan Ambon 17 hari. Saya selesaikan Aceh itu 6 bulan. Karena luar negeri. Saya ke Afghanistan, saya ke Thailand, saya ke Myanmar. Membantu menyelesaikan itu. Saya keliling untuk. Tapi dibutuhkan sama. Pertama dibutuhkan pengetahuan logika. Apa yang salah di antara mereka. Kita tidak boleh berpihak, harus netral. Ada keberanian, itu juga penting. Kalau Anda tidak berani, jangan coba-coba urus konflik. Contohnya begini, orang konflik di Poso, saling membunuh, berdarah-darah, saling pancung-pancung leher, saling tembak. Orang pada takut datang, saya datang. Di tempat di mana orang saling berkelahi. Di Ambon saya mau dikawal tentara, dikawal Pak Boleh 1 peleton, jangan.
Kalau kau kawal saya berarti orang akan tahu ini Pak JK ini penakut nih. Saya datang di tempat orang saling membunuh, saya datang. Dan mereka tidak apa-apa. Saya bicara baik. Tapi saya bagaimana selesaikan? Sederhana aja. Saya selesaikan kamu berpikir ini masuk surga semua. Bukan jihad. Pada semua kalian Islam Kristen akan masuk neraka. Karena tidak ada orang yang saling membunuh tanpa salah orang masuk neraka. Semua masuk neraka. Semua takut, terkejut. Saya bikin di lapangan, bukan bisi-bisi di lapangan. Ribuan orang saya bilang, kalian semua masuk neraka. Langsung diam. 3 hari kemudian bikin di Malino. Teken perdamaian. Selesai. Jadi sederhana. Orang bertahun-tahun mau urus itu tidak bisa-bisa. Karena pertama dia tidak berani datang ke situ, tidak punya logika, dan tidak punya suatu cara untuk bicara untung rugi. Ya memang ada risikonya untuk saya. Tapi jangan berusaha tanpa risiko. Tidak ada usaha tanpa risiko. Kalau dia tembak saya bisa mati. Tapi saya selalu berdoa mudah-mudahan ini kita bisa dapatkan seperti itu. Ya itulah semuanya, ada perhitungannya, ada keberaniannya, ada logikanya. Itu dipakai cara bisnis itu. Ya hitung-hitung dagang gitu kan. Kalau saya lakukan ini apa akibatnya? Saya bisa untung, nggak bisa rugi. Tidak tanpa ada risiko, tidak mungkin saya untung. Itu saja. Itu antara lain. Cara berpikir itu yang kita lakukan. Nah, itu yang tidak dilakukan oleh yang lain. Apa harapan saya? Saya kira harapan saya tadi apa yang saya sudah katakan. Bahwa harapan saya bagaimana ini generasi muda memilih sebagai profesi jadi pengusaha, jadi profesional, jadi apa, supaya untuk mengisi inilah. Jadi kalau saya katakan tadi, jadi PNS itu ada batasnya. Untuk jadi profesional ada batasnya. Jadi akuntan ada batas. Tapi yang tidak ada batasnya itu jadi pengusaha. Pengusaha. Termasuk jadi petani, perkebun, penelayan. Semua tidak ada batasnya. Karena negeri ini luas. Ya. Jadi saya belum katakan tadi bahwa kalau petani ingin jadi petani daerah komoditi yang bisa naik harganya tanpa orang marah. Bikin coklat, kopi, kalau sawit, kalau itu naik sawit, kopra, semua orang tersenyum. Ayo, halo naik harga nikel, bagus. Tapi kalau naik harga beras, semua marah. Demo kenapa naik beras? Jadi tidak bisa untung banyak. Tapi harus ada yang petani supaya kita bisa makan. Kalau tidak ada petani juga susah kita makan kan. Tapi ada batasnya. Karena itu ada istilah begini. Petani kopi naik haji, jual kopi. Petani coklat naik haji, jual coklat. Tapi petani padi naik haji, jual sawah. Bapakmu penting, karena kalau tanpa bapakmu petani sawah, kita tidak bisa makan. Itu amal juga. Ya, tapi kalau mau naik haji, di samping padi itu tanam coklat juga, tanam kopi juga. Itu kira-kira. Ya. Ganti kebunnya untuk tanah lain, bikin udang dan sebagainya. Jadi, seperti itu. Jadi nanti waktu ini para putri-putri ini jadi ibu rumah tangga. Tidak berbeda. Ibu saya, istri saya juga pengusaha dagang. Ibu saya dagang waktu kita susah. Yang menghidupi kita semua ibu saya. Dagang di rumah, dagang suruh sutra, pergi di Sengkang, jual di rumah, ada mobil, tanggung dia putih. Dia menghidupi kita. Ibu saya bayar uang sekolah kita, bukan bapak saya waktu itu susah dagangnya. Yang menghidupi ibu. Dan rumah tetap jaga suami, jaga anak, tetapi bisnis juga. Sama dengan istri saya. Tinggal di Jakarta, tapi ada empangnya di sini. Saya tidak tahu, nanti lama bertanya, ada empangnya juga. Tiap hari dia kontrol. Ada kebun bunganya. Ada juga biaya bisnis macam-macam. Sambil di rumah. Jadi bisa dagang. Menghidupi. Saya di Jakarta sebagian besar juga
biaya dari istri saya. Jadi bukan hanya orang. Memang terutama yang putri-putri, semua berubah sekarang. Dulu, seorang ibu rumah tangga kira-kira menghabiskan minimum 6 jam untuk mengurus rumah. Pertama, bikinkan makan suami itu keluarga, suami dan anak, mandikan anak, mandi, mencuci, pergi pasar beli sayur, beli ikan untuk rumah, memasak, baru datang lagi suami untuk makan. Habis waktu dari rumah, urus anak. Sekarang ibu-ibu muda paling tinggi urus rumah tidak bisa 1 jam sehari. Coba lihat, pagi-pagi mandi. Ada cucian tinggal dibuang mesin cuci. Sore ambil. Kemudian pergi kerja, karena sekolah pergi kerja. Pulang beli satu, tinggal dikasih makanan microwave. Panaskan. Tidak perlu tiup-tiup api, langsung gas listrik atau memasak. Itunya sejam. Kenapa sekarang banyak profesional perempuan? Karena urus rumah makin pendek. Dulu ibu saya tidak bisa. Sekarang kamu, orang apalagi kalau orang menengah ke atas. 3 anak, 3 suster. Jadi bisa kerja. Ya, kalian ini nanti jaga suami baik-baik, tapi kau juga bisa jadi profesional. Jangan tidak urus. Itu terjadi di mana-mana. Dulu kantor saya di sini, waktu zaman bapak saya, 100% pegawainya tidak banyak, mungkin 100 atau 150. Semua laki-laki. Sekarang antara laki-laki dan perempuan seimbang. Mungkin lebih banyak perempuan malah. Karena faktor teknologi. Jadi teknologi merubah kehidupan manusia. Nah, itulah yang sehingga juga bagian dari pesan saya Anda seperti itu. Ya. Terima kasih. Tepuk tangan. Ya. Kita masuk pada sesi akhir, tapi sebelum kita melakukan sesi foto bersama, Tabai Pak JK, ada satu pertanyaan besar. Tahun 2024 adalah tahun politik. Kami pengen tahu Pak JK, bagaimana deteksi Pak JK dan pembacaan Pak JK terhadap dinamika politik di tahun 2024 itu. Kecenderungannya akan kemana dan bagaimana kemudian politik mempengaruhi dunia usaha. Mohon Pak JK pencerahannya. 2024 pemilu. Pemilu itu sesuatu yang rutin untuk satu negara demokrasi. Kita tiap 5 tahun. Walaupun itu sifatnya berbeda-beda. Dulu waktu zaman Soekarno sidang MPT 5 tahun, tahu hasilnya. Waktu zaman Soeharto ada suatu dialog. Siapa pemilu yang tercepat? Hasilnya. Ada mengatakan Meksiko bisa diketahui 5 hari hasilnya. Datang Amerika. Amerika dalam waktu 5 jam sudah kita tahu hasilnya. Iya. Di Indonesia ada Profesor Reza ngomong, di Indonesia 5 tahun sebelum pemilu kita sudah tahu hasilnya. Karena Soeharto pasti menang lagi 5 tahun akan datang zaman dulu. Sekarang tidak lagi seperti itu. Nah, inilah demokrasi. Karena itulah kalau Anda tanya pendapat saya, pertama kita memilih pemimpin karena sistem kita presidensial. Jadi presiden itu tertinggi. Kalau di Singapura yang tertinggi itu pemerintahannya Perdana Menteri, presiden itu lambang. Tapi Indonesia lambang dan sekaligus pemerintah, yang namanya presidensial. Tentu karena ini penting, tentu kita punya syarat. Pertama dia harus punya leadership yang kuat. Punya kepemimpinan yang kuat. Tanpa kepemimpinan bagaimana memimpin negara 280 jutanya.
Yang kedua harus punya pengalaman. Bagaimana mungkin memimpin tanpa pengalaman? Nanti kacau negeri ini kalau tanpa pengalaman. Main coba-coba. Ketiga harus ada kecerdasan. Tidak mungkin pemimpin tanpa cerdas. Bagaimana berhadapan dengan negara-negara lain apabila tidak cerdas? Ya. Keempat, pertama harus ada track record, catatan pengalamannya, hidupnya. Pernah nggak dia berbuat yang tidak jujur dan sebagainya. Atau dan sebagainya. Itu yang menurut saya kriteria yang harus ada kita pertimbangkan untuk siapa pemimpin kita ke depan. Orangnya terserah. Orangnya terserah. Tapi jangan tidak melalui suatu kriteria yang baik. Seperti itu. Bahwa yang mengusulkan memang partai, tapi kita bebas memilih saja siapa saja. Kalau menurut saya, kita sesuai dengan tadi itu. Nah itu kira-kira. Terima kasih Pak JK. Tepuk tangan sekali lagi.